Tema kali ini berbicara tentang 4 wanita dalam silsilah Yesus Kristus. Perempuan yang pertama adalah Tamar, yang kedua adalah Rahab, yang ketiga adalah Rut. Wanita yang keempat atau perempuan yang keempat adalah istri Uria. Alkitab mencatat istri Uria, tidak keliru, istri Uria. Lalu kemudian siapa yang kita tahu istri Uria itu? Bernama Betseba. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 kita akan temukan. Dan itu ceritanya tentang kasus yang dialami oleh Raja Daud waktu itu. Raja Daud dalam kondisi santai, berhasil, sukses, berlimpah-limpah, perang menang selalu. Tiba-tiba ketika dia dalam kondisi santai, dia melihat perempuan sedang mandi. Dan akhirnya dia minta prajuritnya untuk membawa perempuan itu ke istana. Dan ternyata dalam 2 Samuel 11 ayat 3-5 kita tahu inti ceritanya. Lalu kemudian istri Uria itu mengandung, dan suaminya yang namanya Uria, yang adalah salah satu kepala pasukan daripada Daud, dibuat skenario untuk pimpin pasukan di area medan tempur yang paling rumit, yang paling sulit, dan tidak akan pernah bisa menang. Akhirnya mati. Pertanyaannya, mengapa cerita tersebut perlu diceritakan? Mengapa cerita tersebut perlu diperlihatkan dengan gamblang? Ini membuktikan bahwa Allah itu jujur apa adanya, dan dia memberikan 3 pelajaran yang saya tangkap dari cerita 4 wanita dalam silsilah Yesus ini. Pelajaran yang pertama yang saya dapatkan adalah tak ada manusia yang sempurna. Jadi manusia bisa saja keliru, terpeleset, melakukan kesalahan dan dosa. Sekalipun ini bukan menjadi satu alasan untuk kita tetap ada di dalam dosa. Dan salah ambil keputusan itu merupakan hal yang risiko. Tetapi Allah dengan penuh kasih, Dia tetap mengampuni kita. Lalu perjanjian baru bagaimana Pak untuk bisa sempurna? Kalau kita lihat dalam Matius 19 ayat 20 sampai dengan 21, cerita tentang pemuda yang kaya. Pada waktu itu pemuda tersebut bertanya kepada Yesus, dan Yesus katakan harus melakukan hukum. Tentu pemuda ini dengan cakapnya berkata, semua hukum sudah saya laksanakan dan sudah saya lakukan. Bagaimana caranya untuk sempurna? Yesus berkata, pergi, jual hartamu, lalu kemudian bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa materi, keuangan bisa menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau sempurna, jual semua itu, atau jangan membuat itu menjadi terpaut, tetapi harta kita adalah Yesus Kristus yang sesungguhnya. Pelajaran dari 4 wanita dalam silsilah Yesus yang kedua adalah Allah tidak memandang masa lalu kita, melainkan memberikan masa depan. Dalam satu kitab yang sering saya doakan dan juga saya sering katakan, yaitu Amsal 23 ayat 18 berkata, masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah sirna. Tuhan tidak pernah memberikan kita kecelakaan. Tuhan tidak pernah memberikan kita kegagalan. Tapi pertanyaannya, kok masih terjadi Pak? Tuhan izinkan. Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Kita ingat cerita bahwa apa yang dialami Rasul Paulus tidak selalu yang baik, tidak selalu yang indah, tidak selalu yang manis. Tetapi seringkali atau banyak kali bahkan hal-hal buruk. Tetapi Rasul Paulus bisa berkata, aku mengenal Kristus. Aku mengenal Kristus. Dan pengenalan itu didapat bukan dari banyaknya mujizat, melainkan dari pengalaman demi pengalaman, sekalipun yang pahit. Pelajaran yang ketiga dari 4 wanita dalam silsilah Yesus adalah Allah dapat dan mau mengubah kehidupan kita. Ingat cerita tentang orang kusta, saudaraku yang terkasih?
Orang kusta dalam Matius 8 ayat yang ketiga khususnya, dari ayat yang kedua, ternyata orang kusta tidak ragukan kuasanya, tidak ragukan kemampuannya, tapi orang kusta itu meragukan kemauannya. Karena itu dalam Matius 8 ayat yang ketiga, dia katakan, Guru, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Di situ tidak dikatakan jika engkau mampu, tapi jika engkau mau. Jadi orang kusta itu tidak meragukan kemampuannya, tapi orang kusta itu meragukan kemauannya. Tapi ayat 3 dikatakan bahwa aku mau. Lalu Yesus menyentuh orang kusta itu, dan jadilah seketika itu tahir dan sembuh. Saudaraku yang terkasih, Allah mau dan mampu mengubah saudara dan saya. Jadi 3 pelajarannya dari 4 perempuan atau 4 wanita dalam silsilah Yesus. Yang pertama adalah tak ada manusia yang sempurna. Tapi saat kita mau sempurna, kita hidup hanya untuk Tuhan. Lalu yang kedua, Allah tidak memandang masa lalu, tetapi Dia memberi masa depan. Dan yang ketiga, Allah mampu dan mau mengubah kehidupan kita. Salam kebenaran yang memerdekakan.